Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepada kamu sekalian, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat dalam sekian banyak anugerah. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu satu jiwa seseorang tidak dapat menggantikan jiwa seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, atau panjenengan semua yang mendengarkan dan menyaksikan kajian kita pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan syukur yang paling utama adalah syukur atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Dan semoga seiring bertambahnya waktu, bertambahnya hari, bertambahnya minggu atau pekan, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, bertambahnya usia kita, Allah anugerahkan kepada kita tambahan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah agar supaya kita dianugerahi Allah ilmu, dianugerahi Allah umur yang panjang,
untuk beribadah kepada Allah. Allah anugerahkan kepada kita rizki yang halal, luas, barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban, bagaimana beliau cinta, bagaimana beliau memikirkan kita umatnya, dan kita berharap kita istiqomah dengan salawat dan salam kepada beliau. Karena orang yang cinta kepada Rasul adalah orang yang selalu menyebut beliau dengan mengucapkan salawat dan salam. Dan kita berharap agar supaya kita semua kelak bisa ittiba'us sunnah, terus mengamalkan sunnah sedikit demi sedikit, dan kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasul, berkumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan terima kasih kita adalah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 122 dan 123. Ini adalah sebenarnya pengulangan dari surat Al-Baqarah ayat 47. Jadi pembahasannya kurang lebih sebenarnya sama, cuma ada beberapa penekanan-penekanannya di situ. Bagaimana Allah mengingatkan kembali Bani Israel dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Disampaikan di sini, qad taqaddama nadhiru hadhil ayah fi sadri surah wa qurrirat hahuna litta'kid wal hathu ala ittiba'ir rasul an-nabi al-ummi alladhi yajiduna sifatahu fi kutubihim na'tahu wa ismahu wa amrahu wa ummatahu fahadzarahum min kitmani hadha. Diterangkan dalam tafsir ini bahwa penjelasan ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di ayat sebelumnya, di ayat 47. Di ayat 47 Allah sampaikan juga, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bagaimana kemudian di ayat 48 disampaikan juga, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu. Nah, ini yang beda, Pak. Kalau di surat di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 48, syafaatnya didahulukan, ya, baru adlu. Tapi di surat Al-Baqarah ayat 123, di sini adlunya didahulukan, syafaatnya dinomor duakan. Di situ yang berbeda. Diterangkan di sini bahwa ini adalah pengulangan. Karena pengulangan tujuannya apa? Untuk litakid, menguatkan yang kemarin itu, yang di awal itu. Untuk apa? Untuk mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan Bani Israel yang masih hidup di zaman Nabi, yaitu Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, alladzi yajiduna sifatahu fi kutubihim nahtahu wa ismahu, yang semua sifat-sifat Nabi sudah mereka ketahui, Pak.
Sudah diketahui di kitab-kitab suci yang mereka terima itu, Taurat dan Injil. Ciri-cirinya, namanya, perintahnya, umatnya, dan mereka diingatkan agar supaya tidak menyembunyikan yang telah mereka ketahui. Diingatkan sudah. Maka wa kitmani ma an'ama bihi alaihim, dan menyembunyikan juga apa yang disembunyikan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa amarahum ayyadhkuru nikmatallahi, dan mereka juga diperintahkan untuk berzikir, ingat kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat telah banyak Allah berikan kepada mereka. Minan ni'amid dunyawiyah wad diniyah. Nikmat mereka ini sudah banyak diberikan Allah. Ada yang sifatnya nikmat duniawi, ada yang sifatnya diniyah, agamis. Secara agama mereka sudah harusnya banyak ini. Mereka sudah banyak memperoleh itu semua dari Allah. Bagaimana Allah sampaikan? Wa anni faddaltukum, dan aku telah mengutamakan kalian, mengistimewakan kalian daripada umat-umat selain mereka. Diistimewakan pada waktu itu, sehingga nikmat-nikmatnya adalah nikmat dunyawiyah. Bapak masih ingat nikmat yang langsung Allah berikan kepada mereka apa, Pak? Yang langsung turun kepada yang mereka itu minta, yang sekarang lagi ngetren itu jadikan parfum, Pak. Nikmatnya manna salwa. Itu kan langsung dari Allah, itu anugerah itu. Manna wassalwa. Makannya tinggal ngambil saja, tingginya hidangannya Allah itu setinggi galah saja, lompat bisa ngambil. Masya Allah. Dalam segi agama berapa banyak peristiwa-peristiwa. Wala yahsudu bani amhim minal Arab, dan mereka diingatkan oleh Allah untuk tidak iri, hasud. Kepada siapa? Kepada paman mereka dari golongan Arab. Apa? Ala ma razaqahumullahu min irsalir rasul al-khatim minhum, atas diutusnya dari golongan mereka orang-orang Arab, yaitu penutup dari para nabi, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang jadi masalah juga ini. Sebelumnya begitu banyak dari golongan mereka, tiba-tiba Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya ternyata dari bukan golongan mereka. Mereka tidak mau. Makanya diingatkan, wala yasudu bani ammihim minal Arab ala ma razaqahumullahu min irsalir rasul al-khatim minhum, wala yahmiluhum dhalika ala al-hasadi ala mukhalafatihi wa takdzibihi wal haidi an muwafiqatihi. Dan jangan sampai karena yang diutus nabi terakhir bukan dari mereka tapi dari golongan orang Arab yang disebut di sini sebagai anak dari paman mereka, Jadi kita ingat lagi dari Nabi Ismail. Mereka dari golongan Nabi Ishak, iya kan? Jadi Nabi Ishak ini kan para nabi-nabi kan sebelumnya turun semua dari mereka. Tapi ternyata Khatamul Anbiya itu dari Nabi Ismail, turunan Nabi Ismail. Nah, di situ mereka kecewa. Makanya diingatkan di sini,
Dan hendaklah mereka tidak menjadikan ini hasud. Atas apa? Ala mukhalafatihi, untuk menentangnya karena bukan golongannya. Wa takdzibihi, dan mendustakannya karena bukan dari golongan mereka. Dan menentang untuk mengikutinya. Siapakah beliau? Beliau adalah shalawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Beliau adalah sosok yang senantiasa mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah sepanjang masa sampai pada hari kiamat kelak. Beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja nikmat-nikmatnya? Coba saya flashback lagi. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya. Ingat, kita sudah pernah kaji bagaimana Nabi Musa itu mengajak pengikutnya. Ketika mengajak pengikutnya, Nabi Musa ternyata arahnya ke sungai, ke laut. Ke laut yang besar. Tiba-tiba Nabi Musa ditanya, Nabi Musa, kita ini mau lari? Iya, kita lari dari kejaran Firaun. Lah larinya kok ke laut? Secara akal tidak masuk, Pak. Tidak bisa. Iki meninggalkan orang-orang yang zalim, Raja Firaun dan pasukannya, kok lari ke laut, apa gak mati semuanya? Allah menunjukkan kebesarannya. Dipukullah kemudian dengan tongkat beliau, terbukalah lautan. Masya Allah, ini kan harusnya menjadi iktibaran ini, karena melihat langsung, mereka merasakan langsung, mereka yang melakukan langsung. Ternyata jalan keluarnya itu bukan ke gunung, bukan kemana, tapi laut yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya itu kan berkesan, Pak, kepada mereka. Mereka dilewatkan di situ dengan kuasa Allah, dan yang mengejar mereka tenggelam semuanya di situ. Allahu Akbar. Yang kedua, nikmat yang kedua, Raja Fir'aun membunuh bayi laki-laki. Coba, bayi laki-laki semuanya dibunuh. Hati-hati dengan rencana Allah. Nabi Musa, Raja Fir'aun boleh punya rencana, ya Pak ya. Tapi ternyata Nabi Musa oleh ibunya diberi tempat, kemudian dilewatkan sungai. Ternyata sungai itu nanti ketemunya ke kerajaan dari Raja Fir'aun. Ternyata yang kelak akan menghancurkan Fir'aun ternyata ada dalam rumahnya sendiri. Allahu Akbar. Manusia boleh punya rencana, tapi Allah sebaik-baiknya pemilik rencana. Diselamatkan gitu. Sehingga mereka memiliki seorang pemimpin yang kelak akan mengangkat Bani Israel ini. Yang ketiga, Allah menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Bayangkan kurang bagaimana Allah. Allah selalu mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Yang keempat, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa sebagai pedoman. Jadi luar biasanya Allah ini selalu memberikan petunjuk. Tidak hanya menyuruh, melarang, ini dan sebagainya, tapi selalu ada buku pedoman, sandaran kita
ketika kita melakukan perjalanan dalam kehidupan kita. Yang kelima, Allah mengusir pelaku kejahatan yang menghasut anak-anak Bani Israel yang menyembah anak sapi sebagai Tuhannya. Ketika orang-orang pilihan ini bersama Nabi Musa ke atas, ada yang menghasut agar supaya menyembah kepala sapi. Ini sudah kita kaji juga. Tapi Allah selamatkan kemudian dari orang-orang ini. Yang keenam, menghidupkan kembali seseorang yang telah meninggal dunia. Siapa ini, Pak? Dalam peristiwa Al-Baqarah, yang kemudian akhirnya dihidupkan dengan memukulkan sebagian tubuh, anggota tubuh dari Al-Baqarah. Bangun dan menunjukkan siapa yang membunuh. Tapi apa selesai? Tidak. Dia menentang dan seterusnya. Yang ketujuh, Allah menganugerahi awan putih. Ini awan bukan sembarang awan. Ketika mereka tersesat, Allah berikan mereka naungan yang menyejukkan selama 40 tahun di sebuah lembah yang terletak antara Syam dan Mesir, untuk melindungi mereka dari panasnya matahari di gurun pasir itu. Masya Allah, berapa banyak ini, Pak, yang Allah berikan kepada mereka. Kedelapan, Allah memberikan berkah kepada anak-anak Bani Israel, berbagai jenis makanan dan minuman. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, manna wassalwa. Yang kesembilan, mempermudah mereka ketika tersesat di hutan, kemudian diarahkan ke sebuah desa. Mayoritas ulama mengatakan ada yang menyebut ini arahnya kemudian ke Baitul Maqdis. Kemudian yang ke-10, ketika membutuhkan air, Allah menganugerahkan Nabi Musa tongkat yang apabila dipukul ke batu memancarkan air. Mereka pun masih menentang itu, dibilang batu saja nurut. Batu saja nurut kepada Allah, apalagi kalian harusnya yang menentang Allah. Jadi berapa banyak keutamaan yang Allah berikan. Masya Allah. Itu semua harusnya membuat mereka menyadari anugerah yang Allah berikan. Sebagaimana Allah sampaikan, wa anni faddaltukum alal alamin, yang telah mengutamakan mereka. Ini mumpung bicara seperti ini, Pak, yang kita bahas tentang seperti ini. Saya kemarin ditanya santri saya, tapi sudah lulus ya, sudah nikah. Mungkin juga banyak bapak ini yang bertanya-tanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat saksi di situ seperti apa ya? Iya kan, Pak? Saksi itu apa kita ini bersaksi, ini melihat? Apa kalau tidak melihat ini kita tidak bersaksi? Sama, kita selama ini kan mendengar kisah-kisah seperti ini. Makanya kemudian yang perlu kita pahami, bersaksi itu tidak selamanya melihat, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel yang meminta agar supaya tunjukkan kepada kami Tuhan. Tidak seperti itu. Itu ujian itu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yang percaya kepada yang ghaib.
Kalau ada bekas telapak kaki yang berjalan di suatu jalan, berarti sebelum kita ada orang yang berjalan. Kalau kemudian ada kisah-kisah di situ, walaupun kita tidak menyaksikan, tapi ternyata ada bukti-bukti di situ, benar Al-Quran menceritakannya. Kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, maka kita iman, meyakini itu semua. Makanya bersaksi di situ tidak harus melihat begitu, tapi meyakini, mengimani. Ini. Karena sekarang banyak yang main-main, Pak, di otak-atik lagi. Loh, kalau bersaksi kan kamu berarti harus melihat. Wis macam-macam sekarang. Oh no, sing ditakokno lho, Pak. Oh no. Jadi sekali lagi namanya bersaksi itu kita yakin, iman itu. Sebagaimana kita tadi mendengar kisah-kisah tentang Bani Israel, peristiwanya ternyata dijadikan ibrah oleh Allah. Fir'aun itu sampai sekarang masih ada. Ya. Makanya harusnya dengan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ya, harusnya mereka ini yang mengalami kebesaran-kebesaran Allah, harusnya mereka ini iman kepada Allah. Makanya Rasulullah begitu mengatakan kepada kita, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Kalian adalah sahabatku. Kalian adalah sahabatku. Terus siapa Rasul yang engkau maksud dengan saudaramu itu? Mereka hidup setelahku, tetapi mereka iman kepadaku. Semoga dengan rahmat Allah kita termasuk yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi peristiwa-peristiwa ini harusnya menyadarkan kita. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu yang harusnya menambah keimanan. Nikmat duniawiyah tadi ada, nikmat diniyah, keagamaannya ada kepada mereka. Tapi mereka kan tidak mau menyembunyikan itu semua. Mereka sombong dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Makanya ayat ini, Pak, di ayat 122 ini Allah mengajak mereka agar insaf. Makanya kata-katanya, ya Bani Israil dzkuru, ingat-ingato, iling-ilingo sampean kabeh marang Gusti Allah, disuruh mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan dengan cara seperti ini. Apa yang dipahami, Pak? Hati-hati. Orang yang beri nikmat banyak, diberi Allah nikmat banyak itu bukan berarti dia itu sudah aman, seneng, dijamin Allah begini. Ingat, Bani Israel ini kurang apa diberi Allah. Sebaliknya, yang dalam kekurangan, dalam keterbatasan, bukan berarti panjenengan ini dimusuhi Allah, tidak disukai Allah. Belum tentu. Bahwa itu semua adalah ujian dari Allah. Jangan sampai kemudian lupa. Maka ini cara Allah mengingatkan agar supaya mereka ini mempersiapkan diri menghadapi hari kemudian, hari kiamat. Jadi ini ayat persis, Pak. Coba Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 47. Mengingatkan, mendorong mereka untuk bersyukur. Untuk bersyukur dengan cara mengaitkan penyebutan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Konteksnya apa? Inilah, Pak, ayat terakhir menjadi rangkaian mereka
rangkaian yang membahas tentang mereka. Ayat 47 memulai pembahasan mereka, ayat 122-23 ini akan mengakhiri pembahasan tentang mereka. Jadi kalau awalnya mengingatkan mereka, akhirnya juga mengingatkan mereka, harusnya mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang besar yang Allah ingatkan kepada Bani Israel ini. Menurut beliau, Imam Al-Harrali menulis yang dikutip oleh Imam Al-Biqai bahwa ayat 47 itu kan sudah jauh pembahasannya. Maka Allah mengulangi untuk menunjukkan keterpaduan antara akhir uraian dan awal uraian, agar ini menjadi pembelajaran dan menjadi dasar pemahaman ayat-ayat yang serupa. Harapannya petunjuk-petunjuk Allah apabila telah berakhir mencapai tujuannya, hati harus mengarah kembali kepada awal tujuan itu. Diingatkan lagi. Makanya disebut dengan litakid, untuk menguatkan. Mereka diingatkan kembali. Nah, kalau secara bahasa, ayat ini hampir serupa dengan ayat 48, ayat 123. Nah, di sana berbicara tentang perintah mengingat nikmat-nikmat Allah. Apa maksudnya? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kata syafa'ah di sini didahulukan sebelum kata adlun. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 123, ya, kata tebusan didahulukan dan kata syafaat disebut sesudahnya. Apa maksudnya? Ketika dua ayat ini berbicara tentang dua jiwa, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, ada yang menebus, berarti ada pula yang ditebus. Ada yang menerima dan ada pula yang memberi. Kalau di ayat 48 berbicara tentang jiwa yang bermaksud memberi syafaat, sehingga wajar jika kata syafaat didahulukan dengan menyatakan tidak akan diterima darinya pemberian syafaat. Kalau syafaatnya tidak diterima, boleh jadi yang akan memberi syafaat itu mengajukan alternatif lain. Apa maksudnya? Dengan cara membayar tebusan. Makanya di ayat 123 ini disebutkan ketika seseorang mencari pertolongan gak bisa, mencari alternatif lain. Tapi di ayat 123 tegas dikatakan tidak juga tebusan. Jelas ini disampaikan, la wala yaqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'ah. Jadi enggak bisa sudah pertolongan sudah. Pertolongan itu di dunia, usaha itu di dunia. Kalau di akhirat sudah enggak bisa. Makanya Masya Allah, bagaimana saya ingat doa orang-orang yang ada di neraka itu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami ini sudah melihat, ya Allah, kami sudah merasakan, ya Allah, pedihnya nerakamu, ya Allah. Farji'na, kembalikan kami, ya Allah. Na'mal salihan, agar kami ini melakukan amal saleh, ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua ini, siapapun kita yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang hadir, semoga mendapatkan rahmat Allah. Jadi enggak kaset. Ketika sudah masuk ke kubur mendapatkan siksa, mau minta kembali, sudah habis waktunya. Nah, di ayat 123 berbicara tentang jiwa yang ingin ditolong atau diberi syafaat. Karena yang bergelimang, karena yang bersangkutan bergelimang dosa,
untuk menghindari dari siksa itu, ia menyatakan kesediaannya untuk membayar tebusan. Makanya nggak berlaku tebusan. Dia ingin melakukan apa saja. Diingatkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 123. Karena tidak bisa mendapatkan pertolongan, minta bantuan, nggak ada yang bisa membantu. Maka dia bilang, saya ingin membayar, saya ingin menebus. Ketika disampaikan tidak ada tebusan, setelah ditolak, dia mencari jalan lain. Ia menuju kepada seseorang yang dia anggap dapat memberinya syafaat. Maka itu juga sudah tidak bisa, tidak berlaku. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka perbandingan dua ayat ini terlihat dengan jelas bahwa rangkaian ayat-ayat tentang ahlul kitab dalam sekian kelompok ayat yang kita kaji dari ayat 40 berbicara tentang Bani Israel, ya. Kemudian 40 hingga 48 ini membahas tentang kaum Yahudi untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah dan takut akan siksa hari kiamat. Ketika tidak satu jiwa pun yang menggantikan jiwa lain, tidak juga seseorang dapat memberi syafaat, memberi pertolongan atau membayar tebusan seperti yang terjadi di dunia, dan juga tidak ada siapapun yang bisa menolong pada hari kelak. Ini Allah ingatkan kepada mereka, dan semoga menjadi bahan renungan kepada kita, agar supaya kita tidak mengalami sebagaimana yang telah Allah tampakkan dari kaum Bani Israel ini. Ini Pak, Bu, terakhir pembahasan tentang rangkaian ahlul kitab tentang Bani Israel. Insya Allah pada yang akan datang kita masuk pada ayat 124 berbicara tentang pemilihan bagaimana Nabi Ibrahim ditunjuk oleh Allah. Ya, wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun ila akhiril ayat. Sudah beda ini konteksnya. Bukan lagi bicara ahlul kitab, bicara tentang Bani Israel. Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, menjadi bahan renungan kita, agar supaya kita ini selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri di hadapan Allah, dan semoga kita kelak diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا Allah kami memohon dengan keberkahan kajian yang kami lakukan ini dengan barokah Al-Quran ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah mereka. Angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka. Berilah kami kesempatan membahagiakan mereka, berbakti kepada mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah anugerahkanlah kami ya Allah keturunan kami dari golongan yang mendirikan salat, mendegakkan salat. Anugerahkanlah kami dan mereka istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Ya Allah inilah keadaan kami ya Allah. Kabulkan ya Allah hajat kami dan mereka orang-orang yang berwasiat kami untuk didoakan kami. Apabila di antara kami dan mereka saat ini sedang sakit, sembuhkanlah kami dan mereka. Apabila di antara kami dan mereka saat ini menghadapi kesulitan, berilah kami ridha-Mu, jalan keluar yang Engkau ridhai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.